Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Afrodova dari kelas 12-9 nomor absen 29. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil analisis saya mengenai novel Orang-Orang Proyek karya Ahmad Tohari. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai identitas buku atau novel. Jadi, untuk judulnya sendiri yaitu berjudul Orang-Orang Proyek. Penulisnya yaitu Ahmad Tohari, diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama, cetakan versi kedua Oktober tahun 2015, dan tebalnya yaitu sebanyak 256 halaman. Untuk nomor ISBN sendiri bisa dilihat pada slide PPT berikut ini. Jadi, Orang-Orang Proyek sendiri itu bercerita mengenai tokoh Kabul, yaitu seorang insinyur sipil yang bertugas sebagai pelaksana proyek pembangunan jembatan Sungai Cibawor. Kabul sendiri merupakan aktivis semasa mahasiswanya dan juga merupakan seorang insinyur yang cerdas, jujur, dan juga idealis. Proyek jembatan Cibawor sendiri itu merupakan proyek ketiga insinyur Kabul. Menjadi pelaksana proyek di tahun 1990-an pada saat itu berarti harus rela proyeknya dibangun dengan banyak titipan dari penguasa. Dan proyek tersebut itu sendiri wajib selesai sebelum pemilu tahun 1992, yang mana proyek tersebut itu nantinya akan dijadikan sebagai salah satu jualan kampanye partai GLM, yaitu partai yang berkuasa pada tahun itu, serta diminta untuk mendukung partai GLM. Kabul sendiri merasakan dalam pembangunan jembatan ini banyak hal yang tidak sejalan dengan idealismenya. Sang atasan sekaligus kakak tingkatnya, yaitu Insinyur Dakirio, tidak banyak membantu dan memintanya berkompromi dengan kondisi yang ada. Bahan baku bangunan di bawah standar dan waktu pengerjaan yang dipaksakan hanya sebagian masalah yang dihadapi oleh Kabul. Di luar itu, dia harus menghadapi tamu-tamu dari partai GLM yang meminta dukungan dana untuk partai. Sedikit meringankan Kabul adalah seorang tokoh Kades Basar, teman masa kuliah sekaligus rekan aktivis yang sekarang memimpin desa Cibawor, dan tokoh Pak Tarya, yaitu seorang pensiunan PNS yang bijak, yang mana Pak Tarya ini menjadi tempat Kabul untuk bertukar pikiran. Selain konflik pribadi Kabul, di sini penulis Ahmad Tohari sangat fasih menceritakan kehidupan di lokasi proyek jembatan. Ada tokoh Maksume, pemilik jaringan warung yang melayani para pekerja proyek. Ada juga seorang Tante Ana, yaitu seorang waria yang hobi bernyanyi dan menghibur para pekerja di akhir pekan. Ada pula tokoh Samin, yaitu seorang pekerja proyek yang dikabarkan hilang oleh bapaknya dan berpikir bahwa anaknya telah dikubur dalam fondasi jembatan untuk dijadikan tumbat. Dan dalam novel ini sendiri juga ada unsur romansanya, di mana di sini ada tokoh Wati, seorang warga desa Cibawor yang merupakan anak seorang anggota DPRD yang bekerja keras sebagai tenaga administrasi di proyek. Tokoh Wati di sini ini merupakan salah satu tokoh perempuan yang berhasil membuat hati Kabul itu berdesir. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari novel-novel orang-orang proyek ini. Novel-novel orang-orang proyek lebih tajam itu membedah mengenai praktik korupsi yang terjadi dari berbagai golongan, dari golongan buto atau raksasa sampai golongan kroco atau jelata. Mengambil latar waktu tahun 1990-an, Ahmad Tohari di sini melukiskan dengan sangat apik potret-potret ekspresi manusia selama pembangunan, potret kebahagiaan kecil masyarakat kampung yang berharap kemanfaatan dari proyek pembangunan jembatan, dan potret kerakusan, keculasan yang menyertainya. Ada potret warga kampung yang menjadikan proyek sebuah hiburan tersendiri karena kagum dengan adanya suasana baru yang ramai di tengah suasana kampung yang adem ayem. Lalu ada potret seorang warga setempat dan warga luar yang senang karena terserap tenaganya meskipun hanya sebagai kuli kasar. Lalu ada juga potret warga yang dengan kemudahan akses transportasi, akses ekonomi, dan akses pendidikan yang akan diterimanya setelah hampir 44 tahun setelah jembatan kampung diledakkan dalam agresi militer tahun 1948. Ada potret keterancaman hilangnya mata pencarian seorang pemilik rakit penyeberangan. Lalu ada juga potret seorang pelajar pemborong proyek, kader partai yang mengutuk kemiskinan dan memperkaya diri dengan korupsi. Lalu selanjutnya di sini Ahmad Tohari setidaknya menghadirkan dua sikap yang menggambarkan optimis dan gerakan anti korupsi. Pertama, sikap tokoh Pak Basar, kades teman kuliah insinyur Kabul yang sudi menjual motor Vespa kesayangannya untuk membeli material renovasi masjid kampung yang sebelumnya hendak menggunakan material proyek jembatan.
Kades Basar di sini mendukung Insinyur Kabul yang menolak pemerasan panitia renovasi masjid lantaran proyek jembatan telah mengalami kebocoran anggaran sebesar 30 hingga 40%. Kedua, sikap Insinyur Kabul yang menggunakan uang pribadinya untuk membeli material renovasi masjid dan sikapnya yang berhenti dari proyek lantaran kebijakan atasannya yaitu Insinyur Dakejo yang hendak menggunakan material pasir sungai kualitas buruk dan besi bekas untuk menyelesaikan bagian lantai jembatan. Kabul juga berani memperingatkan Dakejo tentang Undang-Undang Nomor 18 tahun 1990 yang mewajibkan kepada pemborong untuk menjamin bangunan yang dikerjakan itu bisa dimanfaatkan setidaknya selama 10 tahun. Lalu selanjutnya di sini penulis berhasil menenggelamkan para pembaca yang mana di sini pembaca dapat membayangkan mengenai para tokoh-tokoh kulit bangunan dan juga penjual kuliner di sekitar proyek jembatan Cibawor beserta masyarakat dan pemimpin desanya dengan gamblang. Di sini pembaca dapat merasakan juga adanya suara burung bercicuit di sepanjang jalan dekat Kali Cibawor, juga semilir angin yang menerpa pepohonan di sekitarnya. Lalu selanjutnya di sini juga banyak sekali karakter unik yang berhasil dihidupkan tanpa serasa kebanyakan tokoh di dalam orang-orang proyek ini. Di antaranya seperti karakter Tante Ana, sang penyanyi banci yang siap menghibur para kuli, juga provokator kelas teri semacam Lep Cumplung, lalu Kang Marta Satang, pemilik rumah di tepi sungai yang lugu, bapaknya Sawin yang sempat diduga sebagai korban tumbal pembangun jembatan, padahal dia menghilang 3 hari karena mengejar cinta pembantunya Mak Sumeh, pemilik warteg dekat pembangunan proyek. Lalu untuk kekurangannya sendiri, Ahmad Tohari di sini sama sekali tidak mengulas proses pemberantasan korupsi oleh negara dalam novel ini. Meskipun pada zaman tersebut itu terdapat beberapa peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi beserta instansi penegakan hukumnya. Jadi di novel ini itu penulis Ahmad Tohari hanya membahas mengenai kasus korupsi yang terjadi di tahun 1990-an tanpa menceritakan atau menjelaskan bagaimana pemberantasannya. Jadi pesan atau amanat yang dapat diambil dalam novel ini sendiri yaitu secara garis besar kan novel ini menggambarkan mengenai budaya korupsi yang telah melekat pada masyarakat sejak dahulu. Oleh karena itu kita harus waspada terhadap ideologi budaya koruptif dan sistem pemerintahan yang tidak memihak pada rakyat. Yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam orang-orang proyek ini. Yang pertama yaitu nilai sosial. Nilai sosial tergambar dalam kehidupan orang-orang proyek yang kerap kali memanipulasi dana pembangunan infrastruktur. Lalu yang kedua yaitu nilai moral yang tergambar pada sikap Kabul yang memilih untuk jujur dan tidak mengikuti perbuatan curang dari Insinyur Dakejo. Lalu yaitu nilai budaya tergambar dalam budaya koruptif yang merajalela pada saat itu hingga sekarang yang dilakukan oleh orang-orang proyek. Lalu yang keempat yaitu nilai agama. Ini digambarkan pada sikap tokoh Kabul yang merasa manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang proyek merupakan kezaliman yang terstruktur. Lalu nilai estetika ini tergambar pada penggunaan gaya bahasanya yang terkesan satir dan juga anekdot. Sekian penjelasan mengenai hasil analisis saya terhadap orang-orang proyek. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Wabillahi wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.